Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Fani, ada Pastor Joshua tadi, ada Pastor Hari yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini. Perkenalkan, nama saya Gayus Star. Saya adalah seorang gembala di sebuah gereja bernama GBI Faith Unlimited atau GBI Fun. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pastor Fani, ternyata Pastor Fani ditobatkan oleh salah satu papa dan mama rohani saya juga. Puji nama Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, sudah 5 tahun saya merintis di Surabaya. Tadi saya bilang kalau orang Surabaya itu ngomongnya ngegas, saudara ya. Gitu, ngegas, ngomongnya ngegas gitu. Saya ini dengan Pastor Hari, saya manggilnya Ustadz Hari. Saya ngambil dengan Pastor Hari itu udah lumayan lama gitu. Saya suka makan bareng, ngopi bareng, makan ronde bareng gitu. Saya suka ronde gitu kan. Saya bilang, "Tat, kita makan ronde di sini." Lalu dia bilang, "Loh, nggak enak di situ, Pastor. Enak di sini." Gitu kan. Orang Surabaya, saudara. Kalau ngomong, tapi hatinya baik ya. Tapi puji nama Tuhan, saya sudah menikmati tinggal di Surabaya, saudara. Saya juga bersyukur untuk gereja yang siap tanggap sedia di tempat ini, memberikan meja yang lebih tinggi daripada biasanya ya. Terus saya bilang, "Tat, mejanya nggak ada yang lebih tinggi." "Oh, itu ukuran saya, Pastor, bentar ya." Gitu kan. Jadi saya lebih enak, lebih jelas gitu ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Angkat tangannya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai ketakutan yang meliputi hidup kita semua. Judul khotbah saya pada hari ini yaitu ketakutan meliputi hidupmu. Kita akan belajar mengenai bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dan apa penyebabnya. Kenapa ketakutan meliputi kehidupan kita. Pada saat kita masuk ke 2023 saudara, katanya akan ada resesi, akan ada pandemi gitu kan. Semuanya takut. Semuanya mengantisipasi saudara. Bahkan ada teman saya bilang, "Aduh, aku gak mau makan di luar dulu deh. Saya harus siapkan cash yang banyak supaya nanti kalau ada resesi dan bagaimana saya aman." Oke. Jadi kehidupan kita saudara diliputi begitu seringnya dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan bagaimana menjalaninya kehidupan ini. Apa bisa? Nah gitu ya. Apa bisa? Saudara, suatu saat, kira-kira bulan lalu saudara, cincin kawin saya itu sempat hilang saudara. Saya itu potong rambut, saya bilang, "Mas, langganan saya gitu saudara ya. Mas bentar ya, saya ke toilet gitu ya." Saya ke toilet buang air kecil saudara. Waktu saya mau flush saudara, ini gak tahu gimana lepas saudara cincin kawinnya. Waduh. Saya lihat di toiletnya saudara, saya lihat nggak ada. Akhirnya saya flash saudara. Saya cari saudara di di sampingnya gitu ya, kotor nggak apa-apa lah saya cari saudara, berharga banget cincin. Sampai saya nggak bisa, saya telepon mas yang mau cukur saya, "Mas, cincin kawin saya hilang, boleh kesini nggak bantuin?" "Oh ya Pak," dicari berdua nggak ketemu saudara. Waduh, saya WA istri saya. Kayaknya cincin kawinnya bakal hilang. Jawabannya gini saudara. Kok bisa? Nah ini saudara ya. Kok bisa? Waduh, tidur di sofa nanti saya ini. Saya cari lagi. Akhirnya orang gedungnya datang mencari saudara. Dijawab lagi, "Gimana?" gitu kan ya. Nggak tahu nih, masih belum ketemu. Coba aja cari. Waduh. Antara takut hilang sama takut dimarahin ya saudara ya. Akhirnya saudara ketemu saudara di lubang toilet itu. Nggak tahu gimana ceritanya ada saudara. Kadangkala saudara, kita hati-hati dalam kehidupan ini. Kita melangkahnya hati-hati tapi ada aja gitu ya. Bahasa Jermannya ono ai. Ada aja. Nah, ketakutan demi ketakutan dalam kehidupan ini saudara selalu menghantui kita. Kalau saya lihat ada 3 macam ketakutan dalam kehidupan ini. Yang pertama, ketakutan akan masa lalu. Gitu ya. Yang muda-muda, saya trauma dengan seorang cowok, Pastor.
Ada ketakutan di masa lalu di mana kita telah berbuat dosa atau kita melakukan kesalahan sehingga ketakutan itu menghantui kita sampai hari ini. Ada ketakutan akan masa kini. Khawatir memutuskan. Terserah. Ya kamu aja yang memutuskan. Pelin-pelan. Bisa nggak ya hari ini saya capai target gitu kalau kerja ya. Ada juga ketakutan akan masa depan. Bagaimana nantinya? Bagaimana anak istri saya? Bagaimana anak saya bersekolah nantinya? Jadi ada macam-macam ketakutan. Ketakutan akan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi pada intinya ketakutan-ketakutan ini saudara mempengaruhi kehidupan kita. Terutama kehidupan kita di masa depan. Ada ya orang, saya nggak mau menikah. Kenapa? Karena saya sudah dikecewakan oleh satu pria, pastor. Kita mau menikah tetapi dia meninggalkan saya. Saya tidak percaya lagi dengan pria di seluruh dunia ini. Termasuk Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Enggak, itu beda. Ketakutan-ketakutan ini saudara membuat kita, next slide, ketakutan membuat kita tidak dapat melangkah dan berpikir jernih akan masa depan. Ketakutan bahkan membuat kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu dalam kehidupan kita ini Tuhan maunya apa karena kita takut. Ketakutan, gini saudara, takut itu nggak apa-apa. Tapi tinggal dalam ketakutan itu yang tidak boleh. Kita doa sebuah perubahan, tapi karena kita takut, maka kesempatan dari Tuhan akan lewat saudara. Ketakutan bukan yang kayak lihat setan atau apa. Tapi ketakutan untuk kita mengambil sikap atau melangkah dalam kehidupan ini. Mungkin kita membuat kesalahan di masa lalu. Mungkin kita takut untuk melangkah di hari ini. Atau begitu takutnya kita terhadap masa depan. Sehingga kita berperilaku atau berpikir seakan-akan Tuhan tidak ada bagi kita. Seakan-akan Tuhan tidak bersama kita di masa depan. Kalau Tuhan menyertai kita di masa lalu, Tuhan akan menyertai kita di masa depan. Amin saudara? Amin saudara? Pada hari ini saudara, kita akan buka dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Nanti kita akan fokuskan ke ayat 11 saudara. Tetapi kita akan ambil supaya secara konteks kita semua tahu. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11 saya bacakan untuk kita semua. Orang Filistin mengumpulkan tentara untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbati. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Israel berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat apa saudara?
Ketakutan, saudara. Ayat 11 saya ulangi, saudara. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat apa, saudara? Ketakutan. Cemaslah hati mereka dan mereka ketakutan. Sangat ketakutan, saudara. Cemas, khawatir itu, saudara. Cemas, khawatir, takut itu saudara kandung, saudara. Gak ada bedanya. Kita bisa cemas, saya katakan, kita bisa khawatir, kita bisa takut, tetapi kita tidak bisa tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, ataupun kecemasan, saudara. Ada 3 karakter dalam cerita ini, yaitu Goliat atau Filistin, ada Saul atau Israel, dan juga ada Daud. Kita akan perhatikan ketiga tokoh ini dan perang masing-masing dalam kehidupan kita. So, tolong kita ingat, nanti kita akan kembali dengan ketiga tokoh ini, saudara. Yang ingin kita semua belajar pada hari ini, mengapa ketakutan meliputi hidupmu? Mengapa ketakutan meliputi hidupmu? Ada beberapa faktor yang kita mau belajar dari kejadian yang kita baca tadi. Yang pertama, maka ketakutan ada dalam hidupmu karena satu, rencanamu tidak selalu berhasil. Kedua, engkau lari dari masalah, makanya engkau selalu takut. Yang ketiga, kita mendengarkan kata orang, bukan kata firman. Yang pertama, rencanamu tidak selalu berhasil. Engkau lari dari masalah. Dan yang ketiga, engkau mendengarkan kata orang, bukan kata firman. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Yang pertama, rencanamu tidak selalu berhasil, saudara. Kita berbuat atau kita merencanakan sesuatu, tetapi sering rencana kita tidak berhasil. Di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 8 dikatakan tadi bahwa Saul dan tentara Israel menata barisannya di lembah Tarbatin untuk melawan Filistin. Planningnya adalah orang Filistin juga akan menata pasukan perang supaya nanti perang di lembahnya seperti itu, saudara. Itu adalah plan orang Israel. Karena apa? Orang Israel beranggapan biasanya kita menang pakai cara ini, gitu, saudara. Kalau sepak bola itu biasanya kita menang pakai strategi ini, 4-3-3, wah gitu ya. Tetapi rencana itu tidak berhasil, saudara. Karena Filistin memakai rencana lain, yaitu apa? Memajukan Goliat, dan Goliat menantang salah satu dari kalian, pasukan Saul, maju ke depan, yang menang itu adalah pemenang perang. Dalam kehidupan kita, saudara, seringkali berencana, tapi rencana kita ditutup oleh Tuhan. Bangsa Israel berencana, kita memiliki berencana, tetapi rencana itu seringkali ditutup Tuhan. Dan inilah yang membuat kita sulit melangkah, karena kita tahu bisa saja rencana kita gagal, saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini, saudara, bahwa kita harus belajar mengenai ini. Pada saat ada yang pintu yang ditutup Tuhan, bersyukurlah. Karena pasti ada pintu yang dibukakan Tuhan, benar? Amin, saudara. Pastor, wanita itu sangat cantik, pastor. Kenapa dia menolak saya? Tenang, pintu yang ditutup Tuhan akan ada pintu dibukakan oleh Tuhan. Saya itu menikah lumayan telat, saudara. Bukan lumayan, telat kata orang Indonesia. Saya menikah umur 39. Saya menikah umur 39. Wah, dikatain gak laku lah. Saya ini menikah, saudara, mungkin cepat mau menikah karena sudah mulai dianggap gak suka cewek, saudara. Wah, pendetone itu gak senang cewek itu palingku. Dan saya membuktikan, saudara. Bercanda lah. Pastor Hari, gelem tak kenal lagi. Wah, Surabaya, gelem tak kenal lagi. Wah, enggak, tenang aja. Karena seringkali rencana saya tidak selalu berhasil. Rencana kita tidak selalu berhasil. Oleh sebab itu, pada hari ini mari kita menghargai pintu yang ditutup Tuhan. Kita bersyukur dengan pintu yang ditutup Tuhan. Karena kita yakin ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara.
Kalau kita lihat saudara, kenapa cara ini tidak dikehendaki Tuhan? Karena kita lihat titiknya ada di Saul saudara. Kita tahu semua pada saat titik ini berlangsung, Saul sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Pemimpin yang sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Pada saat kita membuat langkah, pastikan bahwa itu adalah langkah yang berkenan di hati Tuhan. Karena permasalahan orang Kristen adalah bukan benar atau salah, tetapi mana yang terbaik menurut Tuhan kan. Kita udah gak bisa diajari berzinah atau tidak gitu ya, mencuri atau tidak, bukan saudara. Orang Kristen yang baik mainnya adalah apakah ini berkenan, mana yang terbaik, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Oleh sebab itu pada saat titiknya ada di Saul, pemimpin yang sudah tidak berkenan lagi saudara. Dalam rumah tangga juga begitu. Rumah tanggamu diliputi ketakutan. Rumah tanggamu tidak harmonis. Kebanyakan karena papahnya, pemimpinnya tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak akan menghalangi kita saat apa yang kita rencanakan adalah kehendak Tuhan. Jika tidak berkenan, Tuhan akan stop. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak berkenan dan tidak mengetahui jalan-jalannya Tuhan adalah sesuatu yang sama saudara. Kalau saja Saul tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diurapi Tuhan, maka dia tidak akan takut. Kenapa? Dia takut karena dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Hasilnya apa? Dia tidak mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Karena dia takut saudara. Suatu saat saudara, saya lulus sekolah teologi. Saya bekerja keras, berusaha keras, belajar keras saudara. Wah, saya belajar keras lah. Mungkin lebih keras daripada yang lain saudara. Nilai saya tinggi saudara. Ini bukan sombong saudara, tapi nanti akan jatuh juga. Nilai saya tinggi, saya berusaha, saya mendapatkan mahasiswa terbaik saudara. Lalu saya berkata, setelah lulus saya akan terbang tinggi untuk melayani Tuhan. Gitu kan. Tetapi apa yang di hadapan saya? Saya melayani sekolah minggu 4 tahun. Tidak hanya sekolah minggu. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus saudara. Saya pikir, wah ini pelayanan buat saya nih anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tadi cerita sama Pastor Markus, ada Pastor Fani, gereja saya cukup besar saudara. Anak-anak berkebutuhan khususnya lumayan banyak. Kok kita bikin promo, kita bikin apa saudara. Ternyata yang datang berapa? 3 orang saudara. Dan saya kecewa sama Tuhan pada saat itu. Saya pikir rencana saya tidak berhasil. Karena Tuhan tidak berkenan di hadapan saya. Dan akhirnya saya tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada saya. Yang pertama, rencanamu tidak selalu berhasil. Yang kedua, kenapa engkau takut? Karena engkau lari dari masalah. Kalau kita baca ayat 16 saudara dan 24. Setelah 40 hari lamanya, Goliat menantang terus. Rasa takut mencekam saudara. Di ayat 24 Daud bertanya, ini siapa? Sambil ada pasukan yang lari saudara. Bayangkan saudara, bangsa Israel itu bangsa pemenang gitu loh. Tapi pada saat itu tentaranya pada lari tunggang langgang saudara. Tidak mau menghadapi tetapi lari tunggang langgang. Prajurit Israel gagah berani, banyak menangnya di pertempuran ini. Kalau klub sepak bola Manchester City gitu. Manchester United ya kadang menang kadang kalah lah. Apalagi Chelsea kalah terus. Ini menangan saudara. Kalau diadu ini menangan. Tetapi mereka lari ketakutan. Kenapa? Karena tekanan setiap hari. Di ayat 4, ayat 18, ayat 16 ditekan terus. Mereka lari. Pada hari ini kalau tekanan menghimpit kita, mari kita hadapi dan jangan lari.
Hadapi, jangan lari, apalagi dibiarkan, saudara. Nanti tidak selesai-selesai. Dan dalam pelayanan suka begitu. Janganlah biarin aja, saya nggak mau rekonsiliasi. Nanti kan selesai-selesai sendiri gitu ya. Apapun yang ada di hadapan kita harus kita hadapi, saudara. Ayah-ayah mungkin selama pandemi banyak tekanan hidup, makin nyesek ya. Tapi jangan lari. Mari kita hadapi bersama Tuhan. Jangan kita lari. Naomi bersama keluarganya lari karena Israel mengalami kekeringan. Tetapi pada saat kembali bersama Ruth, saudara, keadaannya nggak lebih baik. Lari tidak menyelesaikan masalah. Hadapi, babak belur, selesai. Wah, Pak Pendeta enak aja ngomongnya seperti itu. Saya ada kesaksian, saudara, bukan saya. Di Jakarta, saya punya teman, saudara. Dia wanita, posisinya cukup tinggi, saudara. Berkeluarga. Lalu dia memiliki selingkuhan. Tidak satu perusahaan, tetapi di perusahaan yang berbeda, yang bergerak di bidang yang sama. Sama-sama bos. Semakin lama, semakin terikat, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Suatu saat, si wanita ini datang ke kami. Jadi gak cuma ke saya aja, sudah datang ke kami. Lalu berkata, saya mau lepas dari hubungan ini. Tapi saya takut. Nanti dia kalau datang ke suami saya bagaimana? Nanti dia datang kalau ke istri saya bagaimana? Nanti dia datang gimana? Saya gak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya terus lari. Nanti saya selesaikan, udah setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, tapi gak selesai. Saran saya cuma begini, jangan lari lagi. Paling enggak engkau berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku sudah capek menghadapi situasi seperti ini. Dan aku tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari kemampuanku. Aku gak bisa lepas, saya gak mampu dengan tenagaku melepas. Tapi Tuhan, aku berdoa agar Tuhan melepaskan ini semua. Tuhan menyelesaikan ini semua. Aku salah, aku mau Tuhan menyelesaikan. Saya berkata begitu, asalkan engkau mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan pernikahan. Dan dia mulai berdoa. Di bulan kedua, dia berkata, semuanya udah beres, udah selesai. Saya udah kembali dengan keluargaku. Kenapa? Engkau tidak lari lagi dari masalah. Tetapi engkau meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Karena sebagai manusia, kita tidak bisa luput dari masalah, saudara. Yang pertama, kenapa engkau ketakutan meliputi hidupmu? Karena rencanamu tidak selalu berhasil. Yang kedua, karena engkau lari dari masalah. Dan yang ketiga, seringkali apa, saudara? Kita mendengarkan kata orang daripada kata firman. Saya mau tanya, mana yang seringkali kita turutin, kita dengerin? Nah, ini kita nggak rohani-rohanian ya. Realitanya aja gitu ya. Kita sering banget dengar kata orang, saudara, daripada kata firman. Betul? Enggak usah dijawab. Saya tahu isi hati Anda. Tetapi saudara lihat di ayat 26-28 kita lompat, saudara. Di ayat 26-28, saudara, dikatakan, lalu datanglah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan apa yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28, kakaknya Eliab berkata begini, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sampai berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggal kambing domba yang 3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifatmu, bla 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 bla. Seringkali, saudara,
Kalau kita diperhadapkan kepada firman dan kata orang, mana yang harus kita pilih saudara? Mana yang akan kau dengar? Dengar kata-kata seperti kata Daud atau dengar-dengar kata-kata seperti saudaranya Daud? Kadangkala nasihat atau advice dari manusia kita sering dengarkan, betul? Kita sering dengarkan, oh iya ya benar katanya orang itu. Tetapi saudara, inilah pentingnya kita datang ke gereja. Pada saat kau datang ke gereja saudara, ada firman Tuhan, ada nasihat-nasihat, ada kekuatan-kekuatan yang engkau dengar dan kau dapatkan. Makanya pada saat engkau ke gereja, jangan engkau leye-leye, lihat lampunya api, habis ini mau kemana ya? Ke PTC atau ke Galaxy Mall atau ke CW ya enaknya ya. Dengar saudara. Karena mengikuti ibadah bukan menghindarkan kita daripada masalah, bukan menghindarkan kita pada ketakutan, tapi pada saat engkau ibadah membuat engkau lebih kuat pada saat engkau ada masalah, saudara. Aku mau ibadah supaya tidak kena kutuk, salah, saudara. Oh tadi saya nyantai-nyantai mau potong rambut aja hilang, untung ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, ya begitulah. Kita suka dengar kata orang, saudara. Suatu saat, saudara, mama saya itu komplain sama saya. Dia bilang, kamu itu lebih dengar kata orang daripada kata mamamu sendiri. Saya pikir, iya juga ya. Kita itu nggak dengar kata care gitu sama istri, sama suami itu nggak dengar. Sama orang tua nggak dengar. Coba teman yang ngomong, dengar kita. Makanya ada orang-orang sering berkata begini, umpamanya mama tuh ya. Nyo, kasih ono tahu itu putuku itu loh, dia dengerin kamu loh. Yang lebih care siapa? Keluarga kita, orang yang care sama kita, nggak pernah kita dengerin. Tetapi kita lebih dengar kata orang lain. Jangankan yang care sama kita, firman Tuhan aja loh, kita nggak mau dengerin. Mari kita pandang firman Tuhan sebagai firman dari Bapa yang sangat mengasihi kita. Yang harus kita dengar daripada hikmat manusia. Kita malas-malasan dengar firman Tuhan. Kita malas-malasan baca firman Tuhan. Lebih parah lagi, kita milih-milih dengar firman Tuhan. Betul ya? Aku ini lebih suka dengar khotbahnya Pastor Fani daripada Pastor Hari. Pastor Fani khotbah, aku maju ke depan lah. Gitu. Kita milih-milih, padahal firmannya sama. Padahal dari tim pengembalaan yang sama, saudara. Nah, bahkan kita, saudara, ini penyakitnya. Kita lebih milih dengar nubuatan orang lain daripada firman Tuhan dari gembala kita sendiri, loh, saudara. Siapakah itu? Nah, karena gembala itu, saya gembala makanya saya tahu adalah orang yang berdoa firman Tuhannya mau apa yang cocok untuk jemaat saya. Tetapi saudara, karena biasa makanya kita gak ngargain. Tetapi kalau kita punya hati saudara untuk kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang sama. Letaknya bukan siapa yang menyampaikan firman Tuhan, letaknya kehausan dan milih-milih itu saudara. Kehausan dan milih-milih saudara. Kalau ada gereja di tempat ini share firman Tuhan, share renungan, bagikan saudara. Mari kita mendengar firman Tuhan lebih daripada mendengar orang atau hikmat dunia saudara. Suatu saat saudara, ini saya ada pelayanan KKR saudara bersama satu hamba Tuhan lah. Bule lah hamba Tuhannya. Gantengnya 11-20 lah. Dia 20 saya 11 gitu ya. Bule, wah rambutnya apa?
pirang gitu ya. Saya kan nggak ada rambut nih. Wah, bule itu kadang-kadang. Jadi gini, jemaat siapa yang angkat tangan, mari maju ke depan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Wah, mari tim untuk bisa membantu. Mendoakan orang-orang di depan nih. Aku udah berasa, ini mesti ini. Kita kok disuruh doain, kalau mau altar kok dia doain sendiri gitu kan. Ini true story kejadian saudara. Saya tumpangin tangan saudara. Ini lagi penyembahan. Nggak mau saudara. Nggak, saya mau bule. Oh ya udah, sip, saya jalan lagi. Ada yang saya doain, ngantri lagi saudara. Untuk didoain si bule. Yang ingin saya sampaikan apa? Firman Tuhan harus kita dengar saudara. Terutama firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan atau pribadi-pribadi yang care dengan kita. Saya minta pemain keyboardnya boleh maju ke depan. Dengan kita saudara. Oleh sebab itu, mengapa ketakutan meliputi kehidupan kita? Karena ketakutan, kita tahu bahwa rencana tidak selalu berhasil. Yang kedua, engkau lari dari masalah. Yang ketiga, engkau mendengar kata orang lebih dari kata firman. Lalu pada saat ketakutan meliputi kehidupan kita sekarang, bagaimana? Tadi kan mengapa ya, sekarang bagaimananya? Apa kita mampu? Apakah kita bisa keluar? Bagaimana kita bisa keluar dari ketakutan itu? Kalau kita melakukan penyebabnya itu 3, bagaimana kita buat? Jawabannya saudara, mari kita belajar dari sosok Daud dan gambaran siapa Daud sebenarnya. Ini adalah kunci di mana kita lepas dari ketakutan. Gambaran siapakah Daud? Mari kita belajar ya. Yeremia 2:3 ayat 5-8 berkata begini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu Yesus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kalau kita lihat ke perjanjian baru, dalam Lukas 1 ayat 33 berkata begini. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud bagi bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Siapa Daud? Daud adalah gambaran dari Yesus saudara. Daud adalah gambaran dari Yesus. Dalam Yesus yang digambarkan sebagai Daud adalah jawaban atas ketakutan kita. Saat kita takut, mari kita memandang kepada Yesus saudara. Saat kita takut, mari kita memandang kepada Yesus. Suatu saat ada seorang tua, saya berdoa untuknya karena dia sedang sakit. Lalu dia berkata, Oma, semangat ya. Dia bilang, jangan khawatir, ada Yesus. Goalnya dari mana saudara? Sebenarnya kita adalah Israel yang tidak bisa lepas dari ketakutan dan kekhawatiran karena dosa kita. Kenapa dosa, kekhawatiran dan ketakutan ada dalam diri kita? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena kita adalah orang-orang yang dikutuk saudara. Kita perlu Yesus seperti Israel perlu Daud untuk menyelamatkan kita dari ketakutan kita akibat dosa manusia. Saudara, dalam kehidupan ini kita perlu Yesus untuk mengalahkan Goliat, ketakutan, dosa kita, karena kita tidak bisa sendiri.
Kenapa kita takut? Karena kita berdosa. Dan kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak mampu melakukannya. Tetapi ada Daud, ada Yesus yang mau mengalahkan mati buat kita. Ada khotbah-khotbah berkata, engkau adalah Daud. Enggak, kita bukan Daud, saudara. Kita bukan Daud. Enggak layak kita kayak Daud. Kita itu Israel. Anda dan saya adalah Israel. Kita penuh ketakutan. Kita lari dari masalah. Kita enggak mau melangkah, saudara. Goliat terbesar dalam kehidupan kita itu bukan masalah hari-hari, tetapi dosa, saudara. Tapi dosa sudah dikalahkan Yesus / Daud di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Kita gak perlu mencari pengakuan lagi dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu mencari kenikmatan lagi. Karena ada Yesus. Melalui salib kita dimampukan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya gak salah pernah ngomong sama Ustadz. Saya kalau bisa menghidupi khotbah saya 40%-nya udah ciamik soro. Nah, orang Surabaya bilang kan. Karena realitanya kan kita di bawah situ nanti. Saya hamba Tuhan. Sama tidak layaknya dengan Bapak Ibu Saudara. Apakah saya pelayanan terus sukarela? Kadang-kadang yang enggak. Tapi benar, kita adalah Israel, saudara. Kita bukan Daud. Daud yang dengan keyakinan memegang janji Allah mengalahkan Goliat. Israel gak bisa mengalahkan Goliat, saudara. Mari kita lihat poin-poinnya tadi. Next slide. Mengapa ketakutan meliputi hatimu, hidupmu? Rencana tidak selalu berhasil. Engkau lari dari masalah, mendengarkan kata orang atau bukan. Ini jagonya kita, saudara. Kita selalu takut. Emang iya ya, emang bisa nggak nih? Lari dari masalah, jagonya kita. Udahlah, nanti selesai sendiri. Mendengar kata orang, bukan kata firman, jagonya kita, saudara. Kita tidak bisa melakukan ini dengan sempurna. Tetapi hanya dalam Yesus kita bisa. Kita adalah orang yang lemah, hina, penuh dosa, penuh ketakutan dalam kehidupan ini. Tetapi kita memiliki Daud, memiliki Yesus. Ingat saudara, tapi ada Yesus. Ada khotbah bilang kita harus seperti Daud mengalahkan Goliat, nggak bisa. Saudara, mukjizat terbesar adalah ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian dan dosa, sudah Yesus kalahkan di atas kayu salib dengan kubur yang kosong, saudara. Pertanyaannya, seberapa kita anggap penting Yesus dalam kehidupan kita? Penting gak Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kalau ada masalah kita memandang kepada Yesus? Mari kita pandang Yesus Sang Juru Selamat, saudara. Lanjut tadi, saudara, kesaksian saya mengenai 3 anak berkebutuhan khusus. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa cuma 3? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 15? Kenapa enggak 100? Di situ saya sadar akhirnya bahwa saya tidak lagi ingin mempermuliakan nama Tuhan dengan pelayanan saya. Tetapi saya ingin mempergunakan anak-anak ini untuk kemuliaan saya. Di situ saya bertobat, saudara. Saya bilang, aku mau bertobat, aku mau melihat Yesus. Aku mau mempermuliakan Yesus lebih lagi dalam kehidupan saya. Sampai Tuhan bawa dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudara. Dan itulah Injil yang memurnikan hati kita. Pada saat engkau stuck ketakutan dalam kehidupan ini, engkau datang kepada Tuhan untuk memurnikan hatimu. Karena ingat, engkau bukan Daud, engkau adalah Israel. Tetapi Daud ada untuk Israel.
seperti Yesus ada untuk kita semua. Amin. Mari kita memandang kepada Tuhan, karena salib Tuhan adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan sungguh-sungguh katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Jika kami memiliki ikatan, memiliki ketakutan akan masa lalu, hal-hal yang mungkin menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, kembalikan kami di hadapan salib Tuhan. Karena melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, kami sudah dimenangkan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang tidak layak, tetapi melalui pengorbanan Tuhan kami dilayakkan Tuhan. Bebaskan kami dari setiap ketakutan. Karena sejatinya kami adalah orang yang tidak mampu. Kami adalah Israel. Kami memerlukan Daud untuk kami menang dalam ketakutan hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Boleh angkat tangan saudara, katakan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan kepada Tuhan dari hati kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Angkat wajah kita ke arah Tuhan sambil bersyukur. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan.